Hai, selamat datang di channel Bikin Pintar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung atau membagi harta warisan dalam perspektif Islam. Karena menurut saya perhitungan ini sangatlah penting, oleh karena itu saya kemas menjadi dua bagian, yaitu video part pertama dan video part kedua. Untuk itu, sebelum memulai videonya, saya sarankan buat kalian yang belum subscribe channel saya, segera subscribe channel saya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya dan tutorial-tutorial menarik yang lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita tonton videonya bersama. Sesuai dengan judul kita pada hari ini, kita akan membahas yaitu bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan dalam perspektif Islam. Kita tahu bahwasanya dalam Islam memiliki aturan-aturan yang khusus, aturan-aturan yang baku dalam menghitung atau membagi harta warisan. Nah, aturan-aturan tersebut bisa kita katakan suatu rumus-rumus yang digunakan untuk membagiannya, dan rumus tersebut dihitung dengan menggunakan matematika. Untuk itu, dalam part 1 ini saya akan menerangkan dasar-dasar apa saja sih yang ada dalam pembagian harta warisan, serta satu kasus yang terkait pembagian harta warisan. Saya menyarankan kepada kalian untuk mengeraskan volume perangkat kalian agar kalian paham dan agar kalian bisa. Silahkan untuk disimak. Oke, dasar-dasar dalam pembagian harta warisan yang perlu kalian ketahui ada 4 dasar, yaitu yang pertama. Dasar-dasar yang pertama adalah asal masalah. Asal masalah yang dimaksud adalah bilangan KPK, saya ulangi, bilangan KPK dari semua bilangan penyebut masing-masing ahli waris. Jadi, bilangan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu adalah dasar-dasar yang pertama. Yang kedua adalah adadur ru'us. Adadur ru'us yaitu bilangan kepala, yaitu bilangan yang paling besar. Seseorang meninggal itu meninggalkan harta apa sih? Nah, maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah siham. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dengan bagian ahli waris. Jadi siham ini nanti bersifat suatu nilai yang mutlak, tidak bisa diganti-ganti. Jadi silahkan bagi kalian yang tidak paham, nanti akan saya contohkan di belakang. Yang terakhir adalah majmu siham, yaitu jumlah keseluruhan siham. Nah, ini nanti ada sangkut pautannya dari keempat ini, asal masalah, adadur ru'us, siham, dan majmu siham, yaitu sangkut pautannya menjadi satu dalam dasar-dasar pembagian harta warisan. Selanjutnya kita akan menuju ke kasus 1, yaitu contohnya seperti apa sih. Nah, berikut ini adalah kasus 1. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta. Ini mohon maaf ya, ini 300 juta, ini kurang kosongnya 1 di bagian belakang. Pertanyaannya adalah, maka bagaimana pembagiannya? Yang dimaksud di sini adalah pembagian ahli warisnya ya. Pembagian hartanya bagaimana? Nah, dari soal ini ada yang saya kasih warna merah. Warna merah ini menunjukkan ahli waris. Di situ ada seorang
Pertama seorang suami, seorang ibu, dan seorang laki-laki, anaknya, seorang anaknya laki-laki. Kemudian yang saya kasih warna ungu yaitu harta yang ditinggalkan. Jadi ini poin-poin yang paling utama di sini. Dari soal di atas bisa kita simpulkan bahwa ahli waris yang pertama adalah seorang suami. Kita tahu bahwa seorang suami itu memiliki bagian 1/4. Kak, kenapa sih harus 1/4? Nah, perlu diketahui bahwa bilangan ini adalah bilangan yang tidak bisa diganti, dan ini sifatnya mutlak. Jadi seorang suami memang harus mendapatkan 1/4 dari pembagian hartanya. Jadi kalian tidak usah tanya-tanya dari mana, tapi ini sudah ada aturannya seperti itu. 1/4 tidak bisa diganti-ganti. Selanjutnya, seorang ibu. Di sini seorang ibu memiliki bagian 1/6. Dan saya ulangi, 1/6 ini adalah bagian yang tidak bisa diganti-ganti. Jadi ini sifatnya mutlak. Yang ketiga, anak laki-laki. Anak laki-laki di sini yang dimaksud jumlahnya hanya satu ya, satu anak laki-laki. Jadi seorang anak laki-laki. Nah, seorang anak laki-laki itu memiliki bagian asabah. Asabah itu sisa dari pembagian suami, ibu, kemudian sisanya buat siapa? Sisanya buat anak laki-laki tersebut. Dan yang terakhir itu adalah asal masalah. Kita menghitung asal masalah. Seperti yang sudah saya terangkan di depan, bahwa asal masalah yaitu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dari mana? Dari bilangan penyebut ahli waris. Di sini bilangan penyebut ahli waris yang ada hanya seorang suami yaitu 4 dan seorang ibu yaitu 6. Maka kita mencari asal masalah atau mencari KPK dari 6 dan 4. Saya ulangi, mencari KPK dari 6 dan 4. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Nah, cara mencari KPK-nya adalah kita ambil bilangan kelipatan 6. Pertama bilangan kelipatan 6 adalah 6. Kemudian 6 tambah 6 12. Ditambah 6 18. Terus ditulis lagi boleh ke belakang, boleh, tapi tidak usah, tidak apa-apa. Kita lanjut bilangan kelipatan 4. Yang pertama ada 4, kemudian 8, kemudian 12. Nah, dari bilangan kelipatan tadi ternyata ada yang sama, yaitu angka berapa? Benar sekali, angka 12. Untuk itu, maka asal masalah yaitu KPK-nya dari 6 dan 4 adalah 12. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke langkah pertama. Nah, dalam langkah pertama ini, syarat menuju langkah pertama, kalian harus sudah menentukan siapa ahli warisnya, kemudian berapa bagiannya, kemudian berapa KPK-nya atau asal masalahnya. Kemudian kita tulis kembali ahli warisnya dan bagiannya. Ahli waris yang pertama yaitu suami. Perlu diketahui, dalam langkah pertama ini kita mencari sihamnya. Siham suami tadi kan 1/4, kita kalikan dengan KPK. KPK-nya 12. 1/4 dikali 12 maka 3. Yang kedua, mencari siham ibu. Siham ibu adalah 1/6. Kita kalikan dengan KPK-nya 12. 12 dikali 1/6 sama dengan 2. Yang ketiga adalah anak laki-laki, yaitu sisa. Yang dimaksud sisa seperti apa? Yang dimaksud adalah
nilai KPK 12 tadi kita kurangkan nilai sihamnya suami yaitu 3, kita kurangkan lagi nilai sihamnya ibu yaitu 2, maka hasilnya 7. Yang terakhir yaitu menentukan majmu siham. Majmu siham yaitu siham suami, siham ibu, dan siham anak laki-laki dijumlah 3 ditambah 2 tambah 7 ketemunya 12. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa nilai KPK dan nilai majmu siham haruslah sama. Kalau sudah sama, maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Dalam langkah yang kedua, kalian harus membuat tabel yang terdiri dari ahli waris. Kita tulis kembali yang tadi, suami, ibu, anak laki-laki, dan majmu siham. Kemudian bagian juga kita sudah menulisnya 1/4, 1/6, dan sisa seperti yang tadi. Kemudian yaitu ada nilai angka KPK 12, selanjutnya diikuti dengan sihamnya suami 3, dan seterusnya sampai 12. Nah, di langkah kedua ini yaitu langkah menuliskan tabel yang sudah kalian kerjakan di langkah pertama. Jadi hanya membuat tabel saja kemudian dikemas dalam data seperti ini. Kemudian kita tentukan nominal hartanya. Karena dalam kasus tadi uang yang ditinggalkan sebesar 300 juta, maka 300 juta dibagi dengan majmu sihamnya yaitu 12. 300 juta dibagi 12 sama dengan 25 juta. Nah, ternyata langkah kedua kita menghasilkan nominal harta yaitu 25 juta. Kita menuju ke langkah terakhir, yaitu langkah ketiga. Sebelum masuk ke langkah ketiga, saya menyarankan kepada kalian, buat kalian yang belum subscribe channel saya sarankan untuk subscribe channel saya, agar kalian tidak ketinggalan cara-cara menarik ataupun tutorial-tutorial yang lainnya dari channel saya. Untuk itu, segera subscribe channel saya. Saya tunggu. Ahli waris yang pertama yaitu suami. Tadi suami kan memiliki sihamnya 3, kita kalikan dengan nominal harta 25 juta. Untuk itu seorang suami mendapatkan harta 75 juta. Yang kedua, ibu. Ibu memiliki siham 2, dikalikan nominal harta 25 juta, maka ibu berhak atas 50 juta. Yang terakhir yaitu anak laki-laki yang memiliki sihamnya yaitu nilainya 7 kalikan 25 juta, maka hasilnya 175 juta. Nah, jadi seorang istri meninggal kemudian meninggalkan harta 300 juta, ahli waris yang berhak mendapatkannya dengan rincian seperti ini. Ya, itulah tutorial cara menghitung pembagian harta warisan dalam perspektif Islam dari channel kami. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami. Dan jangan lupa, karena video ini belum selesai, saya sarankan kepada kalian, sekali lagi saya sarankan, tolong tonton video di part keduanya, agar kalian lebih paham dan agar kalian lebih mengerti bagaimana sih cara perhitungan pembagian harta warisan dalam perspektif Islam. Terima kasih, saya akhiri. Dadah.